Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Prodi S1 Informatika Universitas Telkom. Di video ini kita akan coba bahas terkait for, gitu ya. Jadi ini perulangan tapi pakai for. Kalau di kelas kemarin kita sudah bahas perulangan dengan menggunakan while. Karena waktunya tidak cukup, maka saya coba buatkan video yang membahas tentang pengulangan for ini. Oke, jadi statement untuk for itu bentuknya seperti ini gitu, konstruksinya seperti ini gitu. Kalau misalnya saya ingin melakukan aksi yang berulang gitu ya, yang memiliki pola yang sama seperti ini gitu ya. Jadi keywordnya ada for sama in gitu ya. Nah kemudian ada var, ada sequence, ada aksi. Nanti kita lihat itu apa gitu ya. Jadi mengulang yang kemarin, mengingat-ingat yang kemarin, bahwa kalau misalnya kita menggunakan while untuk mengulang aksi, maka pengulangannya itu berdasarkan kondisi, gitu kan ya? Jadi kalau selama kondisinya masih bernilai benar, masih bernilai true, maka aksi akan selalu dilakukan, gitu ya. Dia akan terus melakukan aksi sampai kondisinya bernilai false. Nah, bedanya dengan for, kalau for dia juga sama ya, sama-sama mengulang aksi gitu. Tapi pengulangan aksinya itu berdasarkan yang kita sebut sebagai sequence. Oke, apa itu sequence? Sequence itu ada dua yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah range. Apa itu list? Kalian kan minggu-minggu kemarin sudah belajar bagaimana caranya menyimpan suatu nilai ke dalam satu variabel gitu. Nah, variabel-variabel yang kemarin kalian pelajari adalah variabel-variabel yang hanya bisa menyimpan satu nilai gitu. Sementara kalau list ini nanti kalian bisa menyimpan banyak nilai ya. Oke, jadi bukan hanya satu, tapi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa n buah nilai gitu ya. Jadi kira-kira penampakannya seperti ini gitu ya. Nanti kita lihat lebih jelas lagi apa itu. Tapi yang jelas itu aja gitu. Kalau sebelumnya kalian hanya bisa menyimpan satu nilai, sekarang kita berkenalan dengan tipe yang lain yang diberi disebut dengan list, yang dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Kemudian yang range itu ada sebenarnya intinya sih ada ini, ada range itu ada start, stop sama step gitu ya. Tapi kita bisa tulis stop saja sebagai argumen, atau kita bisa tulis start dan stop saja, atau kita bisa tulis lengkap start, stop sama step gitu ya. Jadi stepnya optional. Nah, kalau argumennya hanya satu, itu berarti pasti isinya stop gitu. Tidak mungkin start, tidak mungkin hanya step saja gitu. Jadi pasti isinya stop. Nah, apa itu? Jadi kalau misalnya kita pakai range ini gitu ya, yang argumennya hanya satu, maka dia akan membentuk sequence bilangan bulat yang isinya adalah start dari 0, mulai dari 0 gitu ya. Jadi by default startnya dari 0. Kemudian dia nambah 1, nambah 1, nambah 1 gitu. 0, 1, 2, 3, 4 sampai stop minus 1. Jadi tergantung stopnya sampai berapa. Misalnya stopnya 5 gitu. Jadi dia akan mencetak 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sementara kalau mau yang lebih lengkap, yaitu yang di bawah, range kemudian dia punya 3 argumen. Minimal dia punya 2 argumen ya, start sama stop gitu. Kalau mau lengkap jadi 3 ada stepnya. Nah, start itu menunjukkan sequence-nya mau mulai dari berapa gitu. Kalau yang di atas kan kita nggak sebut startnya ya, jadi dia ikut default startnya dari 0. Yang kedua itu startnya kita define, ya mau mulainya dari berapa gitu. Oke. Nah kemudian stop itu sama seperti yang di atas gitu ya, artinya adalah mau berhenti sampai di mana gitu ya. Nanti dia akan berhenti di stop minus 1. Kalau step itu lompatannya mau berapa-berapa. By default dia lompatannya kan 1, 1, 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Sementara kalau yang ini kita bisa define, kita bisa definisikan mau stepnya lompat tiap berapa, tiap 2, tiap 3, atau berapa gitu ya. Nah step ini bisa oh ini salah saya ya, ini bukan bila stop positif ya, tapi step ya. Kalau misalnya stepnya itu negatif gitu ya, positif, sorry, dia akan membentuk sequence-nya adalah start, start tambah step, start tambah step, tambah step gitu kan ya. Jadi misalnya kalau apa ya, ini sebenarnya ada contohnya sih setelah slide ini. Jadi ini saya pakai variabel aja gitu ya. Jadi mulainya dari start, kemudian tambah step, jadi tergantung stepnya bisa tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, atau tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kemudian dia berhentinya tetap sama di stop minus 1. Sementara kalau misalnya
stepnya negatif gitu ya. Kalau ini bukan stop ya, step ya, saya salah tulis. Stepnya negatif, maka dia membentuk sequence-nya mirip gitu ya. Cuma nanti berhentinya di stop +1. Nah, karena kan dia mundur kan ya. Nanti kita lihatlah contohnya yang range ini. Oke. Dari kedua ini, sebentar. Ini kenapa saya langsung memperlihatkannya range gitu ya, bukan list, karena yang wajib kalian pelajari di modul ini gitu ya, itu hanya for yang menggunakan range gitu ya. Oke, jadi nanti listnya hanya untuk pengayaan saja untuk minggu ini. Oke, jadi range itu diulangi lagi bahwa dia menginstruksikan komputer untuk menyimpan range antara 0 hingga 2 ke dalam variabel B. Nah, ini apa nih? Kok 0 hingga 2? Ini kalian lihat yang bawahnya gitu ya. Ini ya. Nih. Jadi kalau tadi kan pakai variabel, sekarang kita coba kalau kita tulis dalam angka gitu. Ini kan saya punya B sama dengan range, kemudian argumennya 3. Artinya kalau hanya satu argumen, dia artinya stop gitu. Jadi baris pertama itu menginstruksikan komputer untuk menyimpan range 0 hingga kedua ke dalam variabel B gitu. Jadi si B-nya itu isinya adalah 0, 1, 2 gitu ya range-nya. Oke. Nah, kemudian baris kedua itu kita minta komputer untuk mencetak isi variabel B. Nanti hasilnya akan seperti itu, range 0,3 ya. Artinya 0, 1, 2 ya. Karena 3-nya itu adalah stop -1. Kemudian terakhir, baris terakhir adalah kita coba mencetak B itu adalah variabel dengan tipe apa sih gitu. Nah, di situ terlihat bahwa tipenya adalah range. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana implementasi kalau misalnya saya mau menggunakan for untuk mengulang aksi dengan menggunakan sequence range gitu ya. Jadi ini diulangi lagi dari yang tadi gitu ya, cuman di sini diperlihatkan kemungkinannya sebenarnya ada 3 gitu ya, karena step-nya optional. Jadi range stop, range start stop, sama range start stop step. Oke. Nah, ini tadi ya ada positif, step-nya ada positif, ada yang negatif. Nah, sekarang kalau for dengan range stop saja gitu ya. Nah, misalnya range 5. Range 5 akan menghasilkan 01 sequence 0, 1, 2, 3, 4. Pokoknya 5-nya tuh -1 gitu ya stopnya ya. Nah, ini adalah contohnya kalau kalian pengen coba for i in range 5, print i-nya di print gitu ya. Jadi i tadi di paling awal itu digambarkan sebagai ditulis sebagai var gitu ya. Jadi itu variabel yang menampung sequence yang dihasilkan oleh range gitu. Ya. Oke. Jadi si range 5 itu dia menghasilkan sequence 0, 1, 2, 3, 4 kan ya. Ini ya. Jadi dia kan si range ini kan menghasilkan sequence yang ini ya, yang ini gitu. Oke. Nah, tapi kenapa perlu i? Jadi dia setiap satu kali masuk for, i-nya disetel 0 gitu loh, ya. Terus setelah selesai disetel 0 terus dia print i kan, makanya dia mencetak 0 gitu. Nah, kemudian muter lagi kan, sama lah kayak while ya, muter lagi ke atas, maka pada saat iterasi kedua, ketika dia manggil for yang kedua, maka i-nya diisi dengan selanjutnya 1. Jadi i-nya isi 1 tuh. Kemudian dicetak 1 ketiga, i-nya diisi dengan yang selanjutnya 2. Maka kemudian masukkan ke for-nya cetak 2. Kemudian iterasi yang keempat dia akan mencetak dia akan memasukkan angka 3 ke dalam variabel i. Kemudian dia masuk ke dalam for-nya print i kan ya, berarti 3 tercetak. Kemudian masuk lagi dia akan memasukkan for akan memasukkan bilangan 4 ke dalam variabel i, kemudian dia masuk ke dalam for, kemudian print i-nya gitu ya, print 4 gitu. Nah, kemudian dia ke atas lagi, dia ke for lagi. Nah, ternyata i-nya tidak bisa di-assign oleh apa-apa lagi gitu, karena range-nya sudah habis. Nah, pada saat itulah for berhenti gitu ya, keluar. Jadi dia nggak masuk for lagi, jadi berhenti di saat i-nya tadi mencetak 4 gitu, i-nya 4 gitu. Jadi yang ini agak sulit dilihat, dia lebih mudah melihat yang while, karena kalau di while itu kan kebayang ya ada incrementnya i sama dengan i plus 1 gitu. Sebenarnya kalau di sini otomatis gitu. Jadi kalau saya bilang for i in range 5, itu sebenarnya dia secara otomatis si i-nya itu mengunjungi ini sequence ini gitu. Jadi dia pertama kali disetel 0 muter gitu ya. Disetel 0 masuk for mengerjakan semua aksi. Muter lagi i-nya disetel 1 masuk for mengerjakan semua aksi gitu ya. Jadi si i-nya itu nilainya disetel oleh si range itu secara otomatis dan kita nggak bisa melihat terlalu jelas. Oke.
Jadi di sini tidak perlu ada, kita tidak perlu secara eksplisit menuliskan increment, gitu ya, karena sudah dibuatkan. Begitu ya. Nah kemudian ada selanjutnya start dengan stop. Nah ini ya mirip ya sebenarnya, cuma sekarang saya mendefine startnya aja gitu. Jadi kalau tadi range 5 itu 0, 1, 2, 3, 4, sekarang saya bilang enggak, mulainya dari 1 gitu. Jadi range 1,5, maka dia hasilnya akan 1, 2, 3, 4. Cara pengulangan for-nya nanti ya sama persis gitu ya ini. Gitu. Terakhir adalah step. Nah ini juga sama seperti yang sebelumnya, hanya sekarang kita definisikan stepnya. Misalnya saya mau dari 1 sampai 5 gitu ya, 1 sampai 5, tapi saya pengennya lompatnya 2-2 gitu. Jadi maka sequence yang dihasilkan adalah 1 sama 3. Karena kan startnya dari 1. Terus tambah 2 kan jadi 3. Ya. Terus tambah 2 lagi kan 5. Nah 5 ini kan udah nggak boleh. Karena stopnya harus sebelum si 5 gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah tadi ada satu lagi kalau misalnya dia negatif stepnya. Kalau step negatif gimana? Kalau stepnya negatif, maka dia mundur dari 5 minus 2, 3, minus 2, 1. Nah, 1 ini kan ada di stop, maka nggak boleh. Gitu ya. Jadi dia hanya menghasilkan 5 dan 3 saja. Oke. Yang list ini optional, saya akan jelaskan di di video yang berbeda gitu ya. Nanti kalian boleh lihat kalau misalnya dirasa perlu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.